7 jenazah korban kebakaran pada toko bingkai di Jalan Mampang Perapatan Raya, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan sulit diidentifikasi. Kepala RS Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto mengatakan, identifikasi secara medis sulit dilakukan karena luka bakar yang diderita ketujuh korban termasuk berat. Dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik, ketujuh korban menderita luka bakar dengan tingkat 90% dan grade atau derajat kedalaman luka bakar pada tingkat 4. Secara medis, terdapat 4 klasifikasi tingkat derajat kedalaman luka bakar yang dialami pada tubuh, yakni luka bakar derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Luka bakar derajat 4 artinya sudah menembus lapisan kulit dan jaringan di bawahnya, bahkan tingkat kedalaman lukanya dapat mencapai otot dan tulang. Meski luka bakar yang diderita berat, Haryanto memastikan pihaknya akan melakukan upaya maksimal untuk mengidentifikasi ketujuh jenazah agar dapat segera diserahkan pada keluarga. Ketujuh jenazah diidentifikasi menggunakan metode Disaster Victim Identification atau DVI melalui pencocokan data antemortem dari pihak keluarga dengan postmortem dari jenazah. Ada 3 parameter dalam proses identifikasi, yakni sidik jari, gigi, dan DNA, karena pada ketiganya terdapat karakteristik khusus yang dapat mengidentifikasi seseorang. Jenazah yang mengalami insiden terbakar ini seperti apa, Pak? Sudah tiba di RS Polri atau seperti apa? Terima kasih. Jadi tadi jam 8.30 Rumah Sakit Polri menerima body bag yang berisi 7 jenazah. Jadi 7 jenazah itu yang satu adalah laki-laki dewasa, 2 laki-laki anak, kemudian 4 perempuan dewasa. Perempuan dewasa. Ya. Jadi saat ini tim kita yang dari Polda Metro Jaya, dari Pusdokes, DVI Pusdokes, dan dari rumah sakit memeriksa di postmortem sini, kemudian dari Polda Metro di TKP sana untuk mencari data-data antemortem yang bisa. Bapak izin terkait jenazah ini, apakah ini satu keluarga semua atau seperti apa? Dan pihak keluarga sudah ada yang datang ke Rumah Sakit Polri atau Bapak? Ya, kalau di Rumah Sakit Polri belum ada, tapi dari Polda Metro Jaya tadi sudah mendapatkan laporan di TKP. Dan apakah itu satu keluarga, nanti kita buktikan. Jadi apakah nanti kan masih ada yang sakit di rumah sakit, nah itu apakah nanti masih bisa komunikasi, kita tanyai untuk itu juga. Dan satu lagi Pak, untuk yang menderita luka bakar saja itu dibawa ke Rumah Sakit Polri atau rumah sakit lain Pak? Jadi tidak ada di Rumah Sakit Polri. Tidak ada di Rumah Sakit Polri? Rumah Sakit Polri hanya menerima yang meninggal dunia tadi untuk kita identifikasi. Untuk luka bakarnya itu Pak masih bisa teridentifikasi atau seperti apa Pak? Berapa persen Pak? Jadi saat ini yang luka bakar itu hampir 90%. 90%? Hampir 90% dan grade-nya itu sudah grade keempat. Artinya sudah sulit untuk diidentifikasi. Jadi kita hanya nanti mengandalkan termasuk mungkin DNA ya. Siap. Kalau untuk sidik jari, kalau untuk yang bayi barangkali belum punya sidik jari untuk kita cocokkan dengan KTP. Jadi nanti kita maksimalkan seperti biasanya untuk identifikasi medis, untuk identifikasi properti, kemudian DNA, titik jari, gigi, dan itu kita maksimalkan. Ya. Untuk pemeriksaan sendiri berapa lama Pak bisa dilakukan Pak? Ini sedang dalam proses pemeriksaan. Nanti data-data yang bisa kita kumpulkan itu seperti apa? Ya moga-moga tanpa menunggu yang lama lah. Ya, kita doakan. Pak, izin tadi kan informasinya ada bayi Pak dan ada dua orang anak Pak ya. Nah untuk identifikasi data pembandingnya ini seperti apa untuk anak ini Pak? Jadi nanti kan ada keluarganya, keluarga yang sekarang sedang dirawat mungkin ya itu kan tahu tentang kondisinya, mungkin tetangga dan sebagainya itu sebagai data antemortem. Dan nanti kita cocokkan. Itu kan ada bayi sekitar umur 2 tahun. 2 tahun. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Makasih Pak Karufik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.